Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Faqala ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Suaranya kedengaran ngantuk kayaknya ya. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Al hadis. Dengan izin Allah, jamaah rahimakumullah yang saya hormati seluruh pengurus jajaran DKM Uswatun Hasanah, pada pagi yang cerah ini hari Ahad 1 Zulhijjah, 1 Zulhijjah, betul? Sudah masuk, kita berada di bulan mulia, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dengarkan pagi-pagi Allah sudah memberikan kita nasihat dengan dijemput pulangnya saudara kita, yakni Bapak Hendro. Beliau sudah menyelesaikan tugasnya sebagai hamba Allah, yakni beribadah. Beliau sudah dijemput pulang duluan. Makanya kewajiban kita yang hidup kita doakan. Tinggal pelajaran bagi kita yang akan Allah jemput pada detik yang kita tidak tahu, menit tidak tahu, jam, hari, bulan, pekan, bulan, tahun yang kita tidak tahu. Yang pasti yang harus kita siapkan adalah iman, ilmu, dan amal soleh. Jamaah rahimakumullah, dengan izin Allah pun pada hari ini yang seharusnya guru kita Bapak Ustadz Asep Abdul Rauf, yang hari ini Allah berikan ujian dan nikmat. Jadi pada musibah itu ada dua, Pak. Ujian plus nikmat. Nikmatnya mana? Nikmatnya mana kalau Allah uji kita sakit? Dihapuskan dosa. Mau dihapus dosa? Nah, harulang itu. Mau dihapus dosa? Sakit itu jelas, Pak. Ya. Sakit itu jelas dihapuskan dosa, kan tiga ya. Yang sakit itu ya diambilnya, pertama diambil rasa. Coba yang sakit Pak lihat, pahit tuh sakit mah sapararait, dikasih bolu pahit, betul Pak? Kecuali anu sasakitan si eta mah kok gering tapi bolu beak sawadah. Yang kedua diambil cahaya wajah, pias rek dangdan pokoknya mah nu gering mah pias we. Memang demikian. Yang ketiga diambil dosanya. Ini Pak nikmat itu, diambil dosa. Ketika Allah hendak untuk menyembuhkan, Allah kembalikan lagi rasa coba aya bahasa Sunda keur mamayu nu geuring. Ya banyak. Maka dalam Islam yang sakit itu boleh ditanya maunya apa. Dalam kitab Al-Azkar, saya maunya sate, berikan. Karena dengan makanan tersebut menumbuhkan sugesti positif. Ini saya sembuh, itu demikian, sugesti positif. Gitu ya. Ditong dihalang-halang, hoyong naon kan gitu. Dikembalikan lagi apanya? Cahaya wajah. Jadi aya getihan deui katanya teh semeriang moyang. Yang ketiga, dosanya tidak dikembalikan. Ini untungnya. Tapi jangan sampai begini. Ada kata Ustaz juga, sakit mah digugur dosa, saya mah mau ke dokter we.
mun pusing mau berobat, jangan. Ya, kalau sakit minta sembuh. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Kalau kita nengok yang sakit, Allahumma asfi siapa? Allahumma asfi siapa? Jamaah rahimakumullah, pada kajian pagi ini berkaitan dengan amalan yang harus kita lakukan di bulan Zulhijjah, ya. Mudah-mudahan dengan ilmunya kita mampu mengamalkannya. Sebab amal itu perlu ilmu, ya. Amal itu perlu ilmu. Al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhum. Jadi ilmunya dulu, gitu. Jamaah rahimakumullah, sebelum menyampaikan itu, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa saat-saat ini Allah memberikan ujian, ini Allah agar mengetuk hati kita yang memang sering lalai, sering lupa, terlalu keras mungkin, naudzubillah kalau hati kita mati, naudzubillah min dzalik, ya. Sehingga agar kita lebih mendekat kepada Allah, agar lebih mendekat kepada Allah dengan adanya ini, agar lebih mengikatkan tali persaudaraan dengan adanya kejadian ini. Jangan sampai sebaliknya, Pak. Dengan adanya ini, dengan tetangga jadi jauh, ya, gak kenal, takut, kalau ada yang meninggal kapan datang, ya. Jangan sampai demikian. Harus adanya ta'awun, saling tolong menolong. Nah, sehingga kalau kita menjenguk, ini ada amalan dulu, maka doanya kita menyuruh kepada yang sakitnya itu membaca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Sakit apa kalau kata kita? Ini sakit kepala. Coba pegang yang sakitnya. Coba Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu membaca ini 7 kali, Pak. A'udzu 7 kali. Biizzatillah 7 kali. Wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Sudah pada hafal, Pak? Yang saya nitip ke yang sudah hafal, tolong diajarin, ya. Ke yang sudah hafal. Coba yang sudah hafal mana? Sini. 1, Pak. Alhamdulillah. Ini tanya ke ini Bapak ini aja, ya. Ya nanti ditolong diajarin, ini penting, Pak. Sehingga kata Sa'ad, ketika saya sakit, saya baca doa tadi, Allah menyembuhkan. Allah dan saya ajarkan keluarga saya ketika sakit untuk mengamalkan doa tadi. Yang pasti kita doakan, siapa saja yang sakit, Allah sembuhkan. Amin. Jamaah rahimakumullah, sedikitnya ada 8 lah yang harus kita lakukan ketika Allah berikan nikmat. Kita berada di bulan Zulhijjah. Kita berada di tanggal 1 sekarang. Apa yang pertama? Haji. Nah, haji, mudah-mudahan kita berangkat haji Baitullah lah. Ini kan Baitullah nih. Suatu ini Baitullah kan? Setuju, Pak? Ini Baitullah, Pak? Baitullah, ya. Jaminan orang yang datang ke Baitullah itu pertama diberikan ketenangan. Diberikan ketenangan. Mau tenang, mau banyak uang. Tuh ya, jalma mah sarakah dah. Kita milih hiji hoyong 2. Kalau banyak uang tenang nggak? Yakin? Geuning aya nu loba duit ngadon dibikeunna. Nah, itu mah wilayah Allah. Yang pasti dalam hadisnya diberikan dalam arti tenang ini menerima apa yang Allah takdirkan. Ketika dia berusaha, usahanya maju, ya, uangnya banyak, tapi dia tenang menerima takdir Allah itu. Arti tenang di sana menerima apa yang Allah takdirkan, baik yang manis ataupun yang ini, itu adalah ketenangan. Kedua, diliputi rahmat Allah, disayangi Allah. Jadi nusok datang ke masjid mah disayangi Allah gitu. Geuning saya ngadon gering cenah ke masjid teh. Ai dibere gering teh dibenci apa disayang? Kalau terus sehat seolah-olah disayang, berarti Fir'aun pang disayang atuh. Fir'aun pernah sakit, Pak? Ibu pernah dengar Fir'aun sakit? Berarti pang disayangna Fir'aun atunya. Jadi tidak menunjukkan bahwa yang sehat itu belum tentu disayang. Bisa saja kalau sehatnya semakin jauh dari Allah, itu istijroz, Pak.
Ya kan? Kalau para nabi diuji sakit, tahu siapa yang paling lama uji sakit? Disayang Allah enggak? Gering daripada kering. Ya, makanya jangan sampai mata hati kita tertutup tentang kebaikan Allah yang maha baik. Karena itu Ar-Rahman. Awas, jangan sampai Ar-Rahmannya dibaca, tetapi apa yang Allah takdirkan kita menimbulkan berburuk sangka. Ya, seperti kita nih, saya sudah cuci tangan, ya, sudah pakai masker, terus jaga jarak, minum vitamin, apalagi tidak berkerumun, efek kering. Coba mau apa keyakinan kita kepada Allah? Tidak ada jalan lain. Allah maha tahu, Allah maha baik. Ada dosa dengan sakit tersebut, Allah menghapuskan. Tidak ada jalan lain. Ya. Ada yang nggak pakai apa-apa, berjabat tangan sering gitu kan, berkerumun yang positif sering. Tapi kalau Allah nggak tentukan sakit, ya, maka sekali lagi jangan sekali-kali berburuk sangka kepada Allah. Ana indal dzonni abdi bi idza dzakarani. Pertama haji. Pada tahun ini biidnillah juga pemerintah menetapkan ditunda ya Pak ya. Nah, ini jangan buruk sangka pun terhadap pemerintah, jangan berburuk sangka. Wah, ini pasti dianu. Buruk sangka itu. Yakini saja, oh ini pasti takdir Allah terbaik yang kita tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kita nggak tahu apa-apa. Husnudzon saja, ini pasti terbaik saja. Atau saya mereka dicokot duitnya, ya ambil saja uang-uang kita. Nggak dilarang ya. Ibu diambil lagi uang hajinya enggak? Jangan simpan saja, udah jadi kebaikan. Catatan sudah ada. Malaikat Raqib gak salah catat, sudah dicatat. Haji itu. Ya. Selanjutnya apalagi berkurban. Alhamdulillah di sini sudah ada berapa sapi? Alhamdulillah 8 sapi. Ya, ini berkurbannya hati-hati Pak. Ya, dijaga jarak lah. Tapi kalau nanti lagi sembeli pakai masker, kalau ngap gimana Pak? Dipakai apa dicopot? Dicopot ya Pak ya. Nah, ini jangan tani ya, bapaknya lagi sembeli nih gitu kan, capek gitu pakai masker lalu ngap. Copot saja Pak, keluar saja gitu aja pakaiannya ya. Ya. Makanya mohon maaf, ini Amin sampaikan, ini kata seorang dokter, sependapat boleh nggak, sependapat juga boleh nggak apa-apa. Ini menyampaikan ke dokter saja. Tentang pakai masker itu, kata beliau itu pertama di 3 tempat Pak. Pertama di rumah sakit. Kenapa? Logis pun memahami, karena di rumah sakit itu banyak yang sakit. Kitanya nah, untuk menjaga kita, maka kita itu kata seorang dokter. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Saya marek mau dilabrak nggak apa-apa gitu. Yang kedua berkerumun yang nggak jelas katanya, kata beliau. Nah, ini kata seorang dokter. Ini berkerumun yang nggak jelas. Yang jelas itu misalkan di masjid, kata beliau. Di masjid itu berkerumun yang jelas. Orangnya sehat-sehat. Ini kata beliau itu di studio nih. Saya tanya kata dokter. Ini jelas nggak? Jelas. Maka saya nggak pakai masker, kata beliau. Ya, tapi Bapak jangan sampai begini, Ustadz kok bertentangan gitu ya. Nah, nggak apa-apa, silakan, jadi sesuai keyakinan masing-masing gitu. Yang ketiga, kita hanya sehat bertemu dengan yang sakit, maka kitanya pakai masker. Jadi ini perlu dicerna dengan akal sehat, dengan keilmuan. Jadi kalau kita, dengan istri di rumah, istri kita sehat, pakai masker jangan. Nah, ulang di tengah jangan ngasa orang. Istri kita sehat pakai masker jangan. Nah, jangan Bu. Kita gening pinter Ibu. Istri kita sakit, kita sehat pakai masker toh. Nah, kita gening pinter. Amin nanya siapa yang sakit di sini? Cum gering di dia. Ada yang sakit ngatan. Bapak tanya ada yang sakit di sini? Sarehat di dia? Berarti lamun teu make ge sakit ring. Ya, bukan berarti ini bertentangan, ini kata seorang dokter ya. Karena dokter itu kan ahlinya, Pak. Ya, siapa ini ada yang dokter kan? Kalau bertentangan nggak apa-apa. Maka saya tadi dikatakan kalau bertentangan mohon maaf kan itu. Jamaah rahimakumullah.
kurban ya. Di sini sudah 8 sapi, mudah-mudahan diberikan kelancaran ya. Diberikan kelancaran kurbannya. Kemudian tepat sasaran insya Allah di sini ya kurban. Apalagi selanjutnya saum. Saum. Kalau mampu kata Imam Nawawi ini dari tanggal 1 Pak. Tapi saya sekarang kayaknya enggak saum. Kenapa? Ada kopi di depan. Itu mah ustaz mah beki barang dahar gitunya. Ya tahu aja dulu lah kalau mampu itu dari tanggal 1 sampai tanggal Ibu tanggal 10 saum Ibu. Oh Ibu. Ibu bisa getol teuing Ibu mah tanggal 10 bisa saum. Sampai tanggal 9 ya. Kalau mampu itu dari tanggal 1. Sebab tidak ada hari yang lebih baik untuk dipakai amal soleh, baik yang langsung kepada Allah ataupun tidak langsung kepada Allah, yang dikenal dengan ghairu mahdhar, kecuali 10 hari di bulan Zulhijjah. Makanya harus ada beda. Sekarang itu kudu karasa bulan haji nanti Pak, kudu karasa, kudu rada beda. Rada bedana kumaha lamun asal maduh bada subuh teh teu dikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Asal mah tilu-tilu tamahan atuh ayeuna mah. Jadi tilu opat betul Pak, setuju Pak. Tanggal 1 3 4 betul setuju. Dan kita mah hengker karena amal soleh mah. Jadi betul bertahap, besoknya di duhurnya 35. Sehingga kalau lebih astagfirullahaladzim loba teuing ieu karusna 35. Di asar 36 setengah. Jadi subhanallah alhamdulillah. Enggak apa-apa, silakan. Da Allah mah enggak akan maneh hengker enggak apa-apa. Betul, Pak, enggak apa-apa. Tanggal 2-nya naik kamar itu dugi kamar itu ngan dugi ka 40. Rek bada subuh teh rek 4 hiji. Lumayan, Pak. Yang penting terasa ini teh bulan haji. Ya, ketika kita duduk merenung itu tafakur, ya Allah tahun ini nggak ada haji, mudah-mudahan tahun depan. Ya. Jadi puasa tuh. Ya, dari tanggal 1. Nggak bisa tanggal 1, 2 dari tanggal 2. Nggak bisa tanggal 2. Tanggal 3. Kalau nggak bisa tanggal 3, ya dari 4 mulainya. Nah, kalau nggak bisa pun dari 1 sampai 7, 8 salapan mah Allahumma Pak. Dan ini mereka udah itu kan tekengin menuju PPKN. Tahu pasti juga PPKN di PPKN tahu. Saya takutnya disangka tidak tahu, tahu PPKN. Apa PPKN teh? Pembatasan. Tuh kan. Pena naon? Gini ya Pak. Jadi pohon matong udar ider tepuguh gitu. Cek abdi mah bukan matong udar ider tepuguh, tong kekerumunan tepuguh gitu saja lah. Ya kan tujuannya supaya tidak menyebar virus kan gitu. Nah, sekarang kan contoh jalan utama ditutup nih ya, yang saya alami. Jalan belok ditutup, buktinya kerumun Pak. Kenapa jadi kerumun? Macet itu tujuannya nggak berkerumun, penyebabnya itu motor teh padat Pak, itu berkerumun. Kalau nggak ditutup jalan tikus itu nggak kerumun Pak, 1 meter. Jadi tujuannya nggak berkerumun jadi penyebab berkerumun. Makanya harus tepat seperti ini nih, menurut itu harus logis juga, harus jelas gitu. Tujuannya nggak berkerumun jadi berkerumun, jadi virus teh nyalebar deui, kita kene yang buat kan gitu ya. Harus tepat sasaran. Pokoknya mah ikuti we. Makanya Amin buat statement gini Bu, Pak, jika pemerintah membuat aturan, kaji dengan jernih, jangan ditelan mentah-mentah. Jika baik laksanakan sesuai dengan ilmu, sesuai dengan iman, sesuai dengan akal, laksanakan. Pakai masker 3 lapis. Kata iman gimana? Kata ilmu gimana? Akal gimana? Gabungkan. Teu kemana-mana ibu teu kemana-mana, ibu teh di bumi, eta masker tilu teu leupas. Si kami nanya eta sesuai teh jeung akal. Nah, abad henteu ibu kemana ngomong wae teh. Naon sababna beuh kudu make masker? Pan keur di bumi, atuh keur di bumi, eueuh sasaha bumi lagi bumi urang, betul kan?
Nah, itu masuk gunakan ilmu, iman, dan akal. Gitu kan? Nggak berkerumun kita gitu. Kita teman tahu sehat pada sehat. Gitu kan? Kecuali mulutnya bau jengkol, ya pakai masker aja. Kenapa alasannya? Kasihan bauan kan gitu. Pada sehat mah nggak apa-apa. Jadi iman, ilmu, akal itu di satu paket kan. Jadi biar melaksanakannya enak gitu. Kenapa harus tanggal 8-9? Kita jelas, hadisnya jelas ya. Kalau mampu dari tarawih itu berarti tarawih itu ahad ya. Ahad, tarawihnya ahad ya. Ya. Kalau nggak bisa tarawiyah berarti Arafahnya nih ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui ketika ditanya tentang apa pahala saum Arafah, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, Allah menghapuskan dosa 1 tahun ya ke belakang dan 1 tahun ke depan, dosa-dosa kecil. Tahun kemarin saum Arafah ya, tahunnya saum ya. Nah, mudah-mudahan kita pun disampaikan nanti ke hari haknya ya, amin. Makanya jangan berhenti tiap sholat, tiap detik itu mohon panjang usia Pak. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya, tidak tahu dijemput pulang. Sekarang rubah Pak mindsetnya, jangan kata mati dikeluarkannya, meskipun dikeluarkan itu maut. Tapi kita rubah mindset Pak, pulang. Mau pulang, mau pindah, yang penting jangan mautnya. Maut mengeri Pak kalau berpikir maut mah. Bapak suka tapakur kalau meninggal. Anak saya tadi beberapa hari ke belakang cerik Pak, lalulus Bapak, lalulus sieun maut. Karunya ada budak teh. Ya, kenapa ya? Nggak ngeri gimana kalau kita bayangkan. Tapi kalau pulang, bahagia gak kalau berpikir pulang? Ibu kalau pulang bahagia gak? Bertemu dengan yang kita cintai, tengah harulang gitu ya. Ibu kalau kita pulang nih ke keluarga yang kita cintai, atau sedih? Cintarik atau sedih? Hari ibu cinta ke Allah Bapak, bios dijemput ayeuna. Tuh kan, kalau dia yang harulang dijemput ayeuna mah. Bios. Kayak ujung gelas. Apa ucapan adalah doa, ya Allah ulah wakabna rumah saloba dosa can ditobatan, rubah amal soleh can pati loba. Ngan mohon maaf yang akan duluan dijemput pulang sunatullah itu Pak, mohon maaf ya, usianya yang sudah lanjut. Betul gak Pak? Hah? Ini sunatullah. Sunatullah yang akan lebih dulu dijemput itu usianya yang lanjut, yang sudah 60, yang sudah 70. Kan hadisnya demikiannya. Inna a'mara ummati baina sittin wa sab'in aqalluhum man yajuzu. Dan ini sunatullahnya Pak. Makanya Amin tanya, kalau yang sudah usianya 67 mau doain apa? Panjang umur. Pan geus panjang, Pak 60 70 teh geus panjang umat Nabi teh. Jadi eta teh sepanjang 60 70 teh. Manya geus panjang umurnya, pan geus 60 70 teh sudah panjang. Mana panjang-panjang teh geus jenuh ya hirup. Bapak melihat berita ada seorang kakek-kakek sudah jenuh hidup Pak. Geus bosan hirup. Kakek teh iraha maot cenah. Itu kematian itu babaturan geus arawih ti heula. Da babaturan mah cenah geus arawih ti heula ai bapak iraha nya sambil ngarekok kita. Nisan sudah buat sendiri. Kenapa? Belum waktunya dijemput. Karena usia bukan milik kita. Milik siapa? Ayo milik kita, milik Allah usia. Milik Allah Pak. Ada yang nggak pingin, ya Allah matikan saya, ya Allah matikan saya, yang bunuh diri. Can makna mante. Ayo nu alim Pak. Ya, ayo nu alim maut. Tadi di Al-Quran kan, meskipun kamu berada di peti benteng kokoh, anggarnya maut mah datang. Itu sudah waktunya. Maka gunakan momen Zulhijjah ini momen untuk kita bertafakur ya. Kalau gak kerja di masjid kan sekarang mah WFH kerja apa ya, sudah mulai masuk perkantoran tanggal berapa? Kalau sekolah itu seharusnya tanggal berapa ya, 19 kalau nggak salah WFH itu. Rapat-rapat pun Zoom. Sekarang Zoom. Ya Zoom tenunutan kan tidak tahu.
puasa, haji, ya, berkurban itu sudah amin sampaikan. Jangan lupa yang ikut kurban jangan potong kuku dan potong rambut ya. Setuju ya? Nah, dikasih tahu nih kepada yang itunya jangan sampai gitu ya. Kemudian dihadirkan kalau ada waktu. Selanjutnya berbanyak takbir dan dzikir dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Pak, yakin Pak? Ini kan ini kata Pak, sampai ayamut tasyrik. Jeung tong era-era apa lamun jadi imam berdikir mah bareng we. Sebab lamun teu bareng kana nu ieu karek subhanallah, ya Allahu akbar, ya la ilaha illallah, kan teugeunah dikirna nya. Mun ada imam bareng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah, perbanyak. Tapi mohon maaf. Ya. Zikir akan dicatat sebagai pahala jika yang zikirnya tahu makna. Ini dalam kitab Kasifatu saja. Orang yang berzikir dicatat sebagai sebuah pahala jika tahu makna zikir meskipun secara garis besar. Kecuali ada zikir yang tidak tahu makna diberi pahala seperti baca Quran. Nah, baca Quran mah meskipun kita tidak tahu makna alif lam mim, nggak tahu kan? Diberi pahala berapa? 3 apa 30? 30. Alif batas saji mahodal daroja saudara aku pakwa manawa ayah berapa? Berarti 290 kebaikan. Jadi ibu yang nggak bisa baca Quran baca aja Iqra. Serius Bu. Jadi bagi ibu yang nggak bisa baca Quran bacanya apa? Iqra aja jilid akhir. Alif batas jim ha ho dal dal za shin sin sad do to do ain gin fa qaf kaf lam mim nun wa lam alif hamzah. Terus wae tadi dawamkeun. Itu dapat. Tapi kalau zikir mohon maaf harus tahu maknanya. Keterangan ini harus lebih mendorong Pak, bukannya jadi berhenti. Hanas orang dikir loba-loba geuning mah kanjat, bukan begitu tujuannya. Tinggal ditaikan. Ketika kita baca subhanallah, kita ingat bahwa Allah itu maha suci. Dan memang enggak disucikan pun oleh hambanya, tetap Allah itu maha suci. Al-Quddus. Beda dengan kita mah temani masa poe cobaan. Pak, Bu, Ibu coba enggak mandi 1 hari gimana? Ya saya ayalah kan gitu. Allah mah nggak disucikan pun sudah Al-Quddus. Untuk siapa ya? Untuk kita. Subhanallah, maha suci Allah. Suci di mana orang mah? Ngaku hungkur, rumah sana hungkur, padahal lamun dibolehkeun mah loba kotorna. Ya, loba kotorna. Ya. Sehingga dengan kita merasa banyak dosa, banyak kotor, kita rajin ke pengajian, rajin ke masjid. Karena kita tahu bahwa amalan-amalan tersebut itu bisa menggugurkan dosa. Langkah ke masjid menggugurkan dosa. Selama duduk dapat doa dari malaikat. Bersalaman pun mendapat ampunan dari malaikat. Cuma sekarang jarang pada salam ya. Kenapa? Pada takut gitu. Padahal mah sararehat gitu. Jadi garering kabeh mah. Gering naonna? Ingetanana. Setuju tuh itu baiklah berada beda pendapat. Jangan dipikir-pikir kan itu sehat orang. Sehat. Jadi tuntunna seudahnya. Kalau yang sakit mah kita pun logi kan abdi ka gering mah teu wani kan gering mah kan. Punten ituna gering. Ai kitu mah sehat kan. Kata abdi wantun jeung ustad wantun da abdi ieu sehat. Wani sasalama. Karena yakin akal berfungsi. Akal, ilmu dan iman dia sehat ya. Kalau yang sakit makan mohon maaf. Itu kita tahu. Ya, subhanallah maha suci Allah. Sehingga dalam Quran fala tuzakku anfusakum. Jangan menilai kamu suci. Makanya ada penyakit hati itu ujub, merasa pangsolehna, merasa pang sucina gitu. Kareka masjid saminggu asa pang hijrahna. Ini hijrah gitu. Jadi nuti hijrah dianggapna goreng. Hati-hati. Sebab ada penyakit itu penyakit hati. Hati-hati, diantaranya ujub, riya, takabur, sombong, sum'ah. Selanjutnya ketika kita berzikir mengucapkan alhamdulillah, kita ingat
segala puji milik Allah. Baik itu puji Allah kepada Allah sendiri, Allah kepada makhluknya, makhluk kepada Allah, makhluk kepada makhluk. Ketika kita ada yang punya ini pintar, kita berkata alhamdulillah. Kalau bisa intonasinya gini Pak, muji itu intonasinya gini. Kalau kita ada yang muji, ini solehah alhamdulillah gitu Pak. Kalau kata Wajajin Sukabumi demikian. Kita mah alhamdulillah seperti muji kita alhamdulillah gitu, tapi hatinya nggak konek ke Allah ya. Kenapa kita kalau kita melakukan kebaikan harus muji Allah? Kenapa? Karena kebaikan itu pemberian Allah ya. Jangan menyandarkan kebaikan itu kepada kita, tapi kebaikan Allah. Kalau keburukan kepada Allah, kepada kita. Awas nyalahkan Allah. Sok aya Pak kieu. Nah teu ngaji, lain teu hoyong ngaji cuma. Lain teu hoyong maca Quran. Ku Allah abdi mah teu dilengkakeun. Nya lain teu hayang tahajud abdi bener sayang ingat ku Allah we abdi beratnya. Nah buat maling ku Allah abdi berat teu hoyong maling abdi. Pantes teu Pak? Pantes teu? Setuju teh ya? Hah? Awak banyak nih nah teu ngaji gitu kan. Teu nyalahkeun we, teu dibere hidayah, teu dibere teu narima. Ya. Ini loba nu nyalahkeun Allah, jadi Allah teh jadi penderita gitu disalahkeun we. Teu ngaji ku Allah, teu salat ku Allah, teu ka masjid ku Allah, jadi kagorengan teh dibalikeun ka Allah. Gitu. Padahal kan wa ma asobaka min hasanatin fa minallah wa ma asobaka min sayyi'atin faminafsikan. Kebaikan yang menimpa kita itu minallah. Seperti kita nih hari ini bisa duduk, itu pitulung Allah. Kita jangan ujug. Hebat saya mah jam 5 ngaji, tetangga saya mah molor lah kita. Awas hati kita, hati jaga. Jam 3 saya mah tahajud ya. Itu mah tanda black saya. Nah ini padahal dia nggak berpikir kamu dihudangkan usaha, kamu diberi kekuatan tahajud usaha ya, hanya diberi usaha. Mun kalau dicokot bisa nggak? Makanya kita kembalikan alhamdulillah gitu, sehingga tidak timbul ujub. Ketika kita berkata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, apa yang akan kita sombongkan? Diberi virus yang nggak kelihatan saja, kalap dunia, betul Pak? Kalap ini, sehingga semuanya penyakitnya sama, cek gitu. Jadi butung cek. Bingung saya ini rakyat kecil ini. Ya. Makanya kalau sakit panas, apa obatnya sakit panas? Dikompres. Nabi ya, kompres, baca doanya yang tadi. Kemudian datang ke mana? Ke dokter gitu kan. Usahakan. Meskipun kalau dengan pulangnya dengan cara demikian, kita itu di wilayah Allah, ini wilayah kita. Sebab kalau lihat sekarang itu ya yang kenapa penuh? Karena semuanya disamaratakan kan gitu. Cuma cara apa? Mulasaran ini ya yang dipandang seperti gimana gitu Pak ya. Karena saya kan termasuk tim yang mulasara C ya, itu. Seperti ada yang dibungkus seperti pakai apa? Gitu, pakai plastik gimana? Sehingga takut ini. Makanya gini Pak, ketika seseorang yang dijemput pulang dengan cara penyakit C, kemudian itu jangan terlalu takut kitanya pun. APD-nya pun standar saja. Nah, kalau nggak sentuh nggak apa-apa, ya. Pakai masker gimana? Kita kan di spon dulu ya, spon gitu kan, yang sudah jelas-jelas positif kan gitu ya, pakai tisu. Nah, saya harap kalau di sini pun ustadznya berani gitu. Kalau nggak berani ya telepon saja MUI, kan sudah ada tim sekarang gitu ya. Kalau di sini kalau nggak lewat rumah sakit gitu. Makanya saya mengumumkan jika di suatu tempat ada yang meninggal statusnya C, penyakit C yang ditakuti itu, ustadz setempat harus ada. Jangan sampai nggak ada, bentuk tanggung jawab kan gitu. Nah, pakai EPD lengkap gitu. Kemudian sudah di spon, kemudian plastik kan plastik itu ya, betul ya Bu? Udah tahu gambaran plastiknya, tapi yang satu lembar gitu, yang satu lembar, bukan yang digulung gitu.
yang satu lembar, kain kapan di luarnya. Sudah itu ditayamum. Sudah itu kan pakai kantung jenazah. Amin tanya, virusnya lewat jalan mana kalau sudah pakai kantung jenazah? Bisa keluar gak, Bu? Haruleng itu. Menurut Amin, ilmu, iman, akal gunakan kan? Yuk kita gunakan akal. Dokter sebagian kalau sudah meninggal virus hilang, sebagian. Karena pertama kebanyakan dokter berkata bahwa virusnya masih hidup, ini kebanyakan. Jadi mindset kita susah keluar, Pak. Ketika ada ilmu baru, ngesmaut mamaut virus, itu mental, Pak. Kenapa mental? Pertamanya itu hidup, virus hirup, itu yang pertamanya. Jadi ketika ada yang pengetahuan baru datang, virusnya apain? Itu mental, Pak. Sehingga kita nempel. Ya. Menurut logika, kalau kata Amin pendapat itu nggak keluar, jalan mana virusnya? Kedua, udah itu dipakai masuk apa? Peti betul. Si jalan mana? Ayo. Kan orang takut, Pak. Pegang petinya saja takut. Cik logis tuh, Pak. Ayo, setuju nggak? Hah? Nah, saradinya nyepeng peti nak. Ke kuburan mau peti pakai APD, logis tuh sok. Dan cakap di mantel logis. Berarti ada jalan mana atasupna? Pan jenazahnya kayak nges diplastikan, ku plastiknya sekatutup, Pak. Ku plastik pun sudah tertutup. Can kain kapan, can kantung jenazah. Kan jero aina petina kudu dibungkus deui ku plastik. Dikubur APD, kan aya nyolatan salat jenazah aya rukuan. Pernah lihat videonya? Eta teh teuing eta teh meureun nu daek we, tapi rada lumayan. Eta teh biasana anu daek tugas daek teh anjeun cenah ngurus Covid nya, gampang da Covid mah teh hese mah tinggal bungkus gitu, Pak. Bungkus sup keuna tara apal da singsieunan. Teh sararieun bagenya. So, bener teh di singsieunan mana si anya bab mane bakal kuna. Jadi bisa mending teu kuna. Nah, berita terbongkar di daerah mana dibuka teh kosong jenazahna. Kemana eta? Kemana, Pak? Ya nggak tahu, tanya we atuh. Ini mah bila terjadi di sini yang sudah ada surat jangan terlalu lah. Ya gotong saja gitu. Ya kalau takut pakai cuci tangan. Logikanya. Ya, makanya saya titip yang sakit-sakit itu memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan terlalu takut. Kan di antara penyebab penyakit itu terlalu panik. Nah, ini kisah. Sampai jam berapa, Ustaz? Sudah habis ya? Oh, belum ya, kalau belum sampai jam berapa? Jam 6:10. Iya, masih lama ya. Nah, berkaitan dengan ini perlu disampaikan. Ternyata ada sebuah kisah seorang wali ini bisa berdialog dengan virus. Kan virus itu makhluk Allah ya. Ini ada makhluk Allah, suruhan Allah. Jadi akan kena kepada orang yang memang kata Allah nih sini harus kena gitu. Lalu ditanya, kemana kamu? Ke Damaskus. Berapa ribu yang akan mati lewat jalan kamu? 10.000. 10.000. Ternyata setahun berjalan jadi 50.000. Berarti 40.000 ramahannya. Ditanyakan ke perintah, nah aja jadi 50.000. Nu 10.000 mah betul-betul itu bagiannya oleh apa virus, yang 40.000 panik terlalu. Nah ini terlalu, Pak. Terlalu panik. Kunaon teu ka pasar, sieun virus, teu ka pasar. Kunaon teu mani, sieun. Naon pikiranna? Beureun virus aya di WC. Kenapa teu ka tatangga? Virus aya tatangga. Jadi imunnya turun, Pak. Turun lemah gering, tetangga gering gitu. Kalau tahu ijro duduk reda jadi gering gitu meremaksudna. Ternyata berpikir negatif berlebihan. Pakai masker kuluna tilu genep lapis. Wow. Di keur ngalicin eueuh sasage di imah make masker. Di imah ngalicin pakai masker. Masak pakai masker. Moe pakai masker. 24 jam pakai masker. Geletuk maut. Naon sababna? Oksigen beak. Eta lain ku virus gini. Sabab takut berlebihan gitu ya, maka standarnya gunakan iman, ilmu, akal. Kami suka pakai masker, guna motor pakai masker, ngap kayekeun
Ngarepuh sorangan. Ayo ngapal harus mah, dan ngerasakan mah orangnya batur kan, gitu, itu saja. Nah, ada kisah kedua. Nah, ini penolak wabah ini ada amalan penolak wabah. Masih seorang wali ditanya tentang kamu akan ke daerah mana? Ke daerah A. Akan menyebabkan seorang meninggal lewat saya, virus tadi kan. Saya kena enggak, kata wali? Kena. Karena tahu akan kena wali ini, dia melakukan dua hal, Pak. Ibadah ditingkatkan. Jadi lain memble ya aya wabah teh. Ima kusabab aya wabah ngaji itu tuh. Masjid itu tuh. Setuju tuh, Pak? Soraan sarieun ya aing katingali sarieun ya mah ya. Hah? Ayeuna aya aturan baru, masjidnya enggak ditutup, ngan? Ayo teruskeun naon ayeuna ti Mendagri kegiatan keagamaan eueuh. Teu ditutup masjidna mah kegiatan keagamaan eueuh. Gugu tong. Soraan sieun. Sieun sarieunang geuning. Gugu tong. Setuju? Takbir. Mak tadi kan prolog yang baik gugu. Kita hoyong kita jasad paeh hati paeh. Nah, itu ngaji kan 3 hari saja, Pak. Enggak taklim itu hati mati, Pak. Urang mah teu sieun hati paeh. Ayo jasad paeh sieun. Melaan soknya ka dokter anu ieu sieun ginjal berapa 30 juta da lebar, Pak. Sieun jasad paeh. Nah, ari hate teh sieun paeh. Da jarang keur hate hare-hare. Padahal jasad mah gini, Pak. Yang sakit mati dikubur terus teh. Orang sehat mati aminannya. Orang sehat mati dikubur moal, Pak. Eta anggar dikubur-kubur kene geuning atuh. Iya. Nah, ari hate paeh teh sieun. Tah, mun teu ngaji kabayang deh, Pak. Di dia asana aya bulanan lalu berhenti. Pararae hatena tah. Ayeuna teh eling ka Allah lain teu paeh. Makanya pakai atuh logika nih. Jangan berhenti. Ya ini nih pakai masker, jaga jarak, ere keukeuh peteukeun mah atuh kitu so. Ngan ulah eureun ngaji, na ulah eureun jumatanana. Mau jumatan tutup. 3 jumatan teh jumatan teh ditutupnya. Dikunci kan? Dikunci hatena 3 kali. Ya ditutup. Makanya pengurus sing logis, iman, akal, ilmu gunakan. Gayem aturan ti pemerintah teh. Seperti alhamdulillah cenah mana menang cenahnya masjid dibuka. Heeh masjid mah dibuka ngan teu meunang ngayakeun kegiatan sarua wakene kehe. Sing jernih pokona mah. Tapi tetap amin ge bijak, terserah pengurus we, teu bisa memaksakan. Kan lamun anu minta pendapat Ustaz gimana nih di saya? Kalau pendapat amin mah adakan saja Idul Adha. Adakan. Tapi kembalikan kepada pengurus kan. Kalau pengurus suara terbanyak itu misal enggak ya saya apa peran saya, apa ininya saya kan. Kalau bisa mah laksanakan saja, tetap pakai yang datang yang sehat saja, yang sakit logis, Pak, logis ya. Iya itu kan logis, ilmu, iman, akal berfungsi. Ayeuna logis teh kieu nu sehat jadi geuring kabeh. Ayeuna Idul Adha nya ku sabab aya logis teh, Pak. Alasanna ngahargaan nu geuring-geuring mah hiji. Nah, jadi kabeh dikalobankeun. Leres teh, Pak. Jadi urang nu sehat dianggap geuring, Pak. Diarimah kabehnya, ayeuna mah bilih terpapar. Mau juga yang sakitnya. Yang sakit di mana? Di rumah. Jadi tingkatkan ibadah. Tawali ini ibadahnya lebih mendekat. Asana pada subuh wiridan teh tilu-tilu tadi kata Bapak 3 opat naik lah. Salila setahun deh, Pak. Ibadahnya ningkat, Pak. Puasa Senin Kemis jadi saum Daud. Sedekah 100 jadi 150 rupiah kan lumayan. Pokoknya mah ningkat, Pak. Jadi mun naik ningkat, Pak, tong terlalu, Pak. Kayak orang naik taraje ayat 7 hambalan. Jika hambalan 1 apa langsung ke 7 kedua dulu. Tahap, Pak. Baca Quran pun sama. Kalau ibadahnya baca Quran. Kalau lihat dari muka-mukanya ini per hari 3 juz, Pak ya. Ini ada keterangan, Pak. Ahabul a'mal illah adwamuh. Ini harus kita pegang. Istiqomahnya, Pak. Wa in qalla. Meskipun sedikit, karena Allah Maha tahu.
Orang mah gampang haroream ibadah. Maka Allah gak akan jemu dengan ibadah yang sedikit mau jemu. Bakal diterima beda jeung urang. Mun mere seutik amek. Nya, mun mere ibadah atau Allah mah enggak akan. Kajun ibadah kan 10 ayat, enggak apa-apa. Asal istiqomah. Istiqomah tiap hari satu ain, tamat. Nya, jebrod 3 juz, haroream 3 bulan. 3 juz keur 3 bulaneun. Dirapel teh. Kan mandi ge pan Bapak? Henteu lila apanya? Bapak mandi berapa jam? 10 menit. Tapi istiqomah apanya? Bersih Pak, kuman-kuman hilang. Istiqomah pagi saya merek samingguan we mandi teh 2 jam samingguan. Enggak, ini logis. Jadi aduamu hawain kok termasuk ibadah tahajud. Kita nggak bisa tahajud tiap hari, atuh saminggu sakali, terus sepekan sakali, atuh sabulan, ya minimal belajar. Wa in qala, baca Quran, sedekah, duha. Yakin kalau duha ini semuanya 12 rakaat Pak ya, duha Pak ya? Duha 12 rakaat Pak, duha? Iya Pak Ustaz, kalau duhanya 12 rakaat, tapi saya melaksanakan 4. Alhamdulillah. Asal istiqomah. Abot Pak istiqomah seueur haroreamna, kecuali Allahumma paksakeun isrok ya, kita tiap pekan. Kalau nggak kemana-mana, sekarang masih libur nih, tiap hari Pak. Kalau nggak libur mah gitu kan, tiap hari saja di rumah mereka mana. Apalagi ibadah yang Ramadannya dikira tapakur tadi sudah taubat. Ini taubat termasuk perbuatan ibadah kepada Allah. Ulama ini pun wali ini ibadahnya meningkat Pak. Meningkat. Taubat. Cuma mohon maaf, taubat ini ada rukun Pak. Yang paling susah ini saling membebaskan antara manusia ini Pak. Hablum minanas, mohon maaf. Kalau kepada Allah itu tinggal langsung kan ya. Kita dosa kepada Allah. Kalau puasa tinggal qada, sholat tinggal qada ya. Kalau hablum minanas Pak, kita pernah mencaci, kita pernah menghina, pernah menggibah, sulit tak untuk mengungkapkan. Bapak pernah memohon maaf kepada istri? Kan Bapak pikir-pikir dosa naon saya mana? Dosa ke pamajikan. Jarang. Ibu pun sama, keulanan kudu minta hampura ka salaki mah. Mun salaki minta hampura tuh. Padahal nanti yang akan saling tuntut itu adalah orang yang dekat. Makanya jangan suka untuk mohon maaf. Saya pun Pak kalau dengan istri saya suka kata mohon maaf ya mah. Hampuranya seueur kurangnya. Hampura we diungkapkan itu. Kalau nggak diampuni gimana? Ya, sebab nanti kita mati pun kan akan ditanya ya. Jenazah ini mukmin, muslim, badai ngampunten mengadu dosa. Kumaha beun bohong, mung cuman kawe di akhirat lagi. Makanya tobat. Itu ngantosan Idul Fitri minta hampura teh. Pas saya harita, akur harita. Ayeuna memusuhan di dia. Tahu soraan. Tah aya cenah mana jalmi mana. Urang malam mun puasa teh ngadon di komporan sabal urang mah bener ya. Jadi mun pas teh di komporan, blok-blokan. Obok urang blok A itu blok B lain jadi penengah. Blok-blokan ieu mah. Urang teh jadi wasit, penengah. Seperti ayeuna pina Argentina sareng Brazil. Jadi penengah. Kedah adil. Kan ibadah teh pahala teh seperti ibadah haji tang ngadamaikeun teh. Ya, inamal mu'minuna ihwatun. Paslihu bainahum, damaikeun lain di komporan ieu mah. Beda paham pagede-gede pasea naon ya damaikeun mah geutuk mah damai entong di komporan tobatnya. Nah yang terakhir sedekah Pak. Wali ini sedekah karena tahu sudah dicatat meninggal lewat virus, dia sedekah. Yang menghalang sedekah kita Pak. Kenapa tersedekah? Baru rasa sedekah kedah harga susah. Sama dokna sedekah teh kudu meyakeun kerdahan. Enggak. Sedekah itu seadanya. Ada 1 juta, ada 500, 500, ada 10.000, ada 1.000.
Ngasih makan gak bisa sepiring, sepisin, gak sepisin, sacomot, saabur, bisa kan sodakoh, saabur ke hayamur. Jadi jangan menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Ketika 1 tahun berjalan, dia gak meninggal Pak. Nanya dari virus, nah cenah ongkot saya tercatat yang akan meninggal. Karena kamu lakukan kebaikan 2 hal, yakni dengan ibadah lebih meningkat kepada Allah, 2 dengan sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah menolak balai. Mun bejaan orang masuk sedekah geran geuring baru akar sedekah kitu bejaan teh. Maka dari itu perbanyaklah kebaikan. Insyaallah dengan kebaikan yang kita lakukan mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, lalu Allah menjaga kita dari berbagai macam balai dunia dan balai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Allahumma inna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tamla'u biha qulubana nuran wa solahan wa sururan wa tarzuqana biha rizqan wasi'an idrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala kulli syai'. Allahumma inna hadal maradu jundu min junudika tusibu bihi man tasha wa tasrifu amman tasha. Allahumma pasrifu anna wa an buyutina wa an ahlina wa ajwajina wa darorina wa biladina wa biladil muslimin wahfadna mimma nakhafu wa nahdar wahfadna mimma nakhafu wa nahdar wahfadna mimma nakhafu wa nahdar fa anta khairun hafidha wa antar arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Nas'aluka ijabah bi barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.